Yeay! Sekarang lagi memasuki masa-masa perayaan Festival Musim Gugur yang lebih dikenal dengan nama Festival Kue Bulan. Tapi tahu nggak kalian, gimana kisah terciptanya kue bulan? Biar kalian nggak penasaran, bersama aku Kay, yuk dengerin aku bercerita. Kue bulan atau mooncake menjadi sajian wajib pada saat perayaan festival kue bulan di Cina atau Hari Terima Kasih ala China atau Chinese Thanksgiving yang terjadi pada saat musim gugur. Pada saat festival kue bulan, biasanya seluruh anggota keluarga, kerabat, ataupun teman akan berkumpul untuk makan malam bersama dan menikmati mooncake beramai-ramai. Mooncake atau yang dikenal juga dengan kue bulan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Penikmatnya pun dari berbagai kalangan. Kue khas yang disajikan sekali dalam setahun ini pun menjadi buruan pecinta kuliner, bukan hanya dari warga keturunan Tionghoa. Bakery besar, hotel berbintang, restoran, hingga produsen rumahan mooncake turut berpartisipasi memeriahkan festival mooncake. Ada banyak cerita yang menarik yang beredar di masyarakat terkait asal-usul kue bulan ini. Sebuah legenda menyebutkan bahwa kue bulan merupakan kue yang sudah ada sejak dinasti Ming, sekitar 1368 sampai 1644. Nah, pada dinasti ini, kue bulan dikaitkan dengan kisah pemberontakan heroik Zhu Yuanzhang. Nah, dia memimpin para petani Han melawan pemerintah Mongol. Zhu Yuanzhang dan penasehatnya yang bernama Liu Powen menyebarkan desas-desus bahwa ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan sedang mewabah. Tapi, penyakit itu bisa dicegah dengan cara memakan kue bulan yang sudah dipersiapkan secara khusus oleh mereka. Waktu itu kebetulan jatuh pada pertengahan musim gugur, yaitu tanggal 15 bulan 8 Imlek. Ternyata hal itu adalah siasat untuk menyebarkan pesan kepada rakyat. Pesannya itu berisi ajakan untuk ikut mendukung pemberontakan dalam menggulingkan penguasa Mongol. Katanya, penulisan pesan rahasia itu dilakukan dengan cara khusus, yaitu di dalam kotak dikemas 4 buah kue. Setiap satu kue harus dipotong menjadi 4 bagian, sehingga totalnya menjadi 16 potong kue. Lalu, potongan itu harus dirangkai sedemikian rupa sehingga pesan rahasianya dapat terbaca. Tapi, ada juga versi yang mengatakan kalau pesan rahasia itu ditulis di kertas dan dimasukkan di tengah-tengah kue bulan. Namun, sebuah catatan lain menyebutkan bahwa kue bulan sudah ada sejak zaman dinasti Song, sekitar 960 sampai 1279, jauh sebelum dinasti Ming berdiri. Selama berabad-abad, kue bulan telah menjadi ikon kue tradisional yang selalu ada, tak hanya sebagai persembahan dewa-dewi, tapi juga sebagai hadiah untuk para tamu kerajaan yang menghadiri festival seperti pada masa pemerintahan Kaisar dinasti Tang Zhichong. Nah, ada juga dari legenda Huoyi dan Chang'e. Jadi, ceritanya pada zaman Tiongkok kuno, terdapat 10 buah matahari di langit yang mengakibatkan hawa di bumi menjadi sangat panas. Nah, tanaman mati dan sungai mengering karena 10 matahari itu ya. Lalu, ceritanya ada seorang pemanah bernama Huoyi. Jadi Huoyi ini sakti gitu ceritanya. Nah, dia memutuskan untuk mengubah keadaan tersebut. Dia mendaki ke Gunung Kunlun dan memanah 9 matahari hingga jatuh dan hancur. Dan tersisa 1 matahari saja di langit. Hal ini membuat keadaan bumi menjadi tidak gersang lagi. Berkat jasanya,
Woyi ini diberikan hadiah berupa ramuan keabadian dari Ibu Ratu. Katanya pil ini bisa membuat orang biasa menjadi dewa dan hidup abadi. Ceritanya Woyi ini memiliki istri yang sangat cantik, namanya Chang'e. Dia lalu memberikan ramuan keabadian itu kepada istrinya untuk disimpan. Suatu hari, salah satu murid Woyi yang bernama Feng Meng mengetahui tentang ramuan ini dan siapa yang menyimpannya. Timbulan niat jahat untuk merebut ramuan tersebut. Saat Woyi tidak ada di rumah, Feng Meng mendatangi rumah gurunya itu. Dia lalu mengancam Chang'e dengan pedang agar memberikan ramuan obat keabadian padanya. Tapi Chang'e menolak memberikannya. Karena merasa tidak mampu melawan Feng Meng, Chang'e lalu memutuskan untuk meminum ramuan itu. Setelah meminum ramuan itu, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Chang'e lalu perlahan terbang ke langit dan akhirnya tinggal di bulan. Di bulan, Chang'e ditemani oleh seekor kelinci giok agar tidak kesepian. Nah, Woyi yang harus terpisah dengan istrinya menjadi sangat sedih. Saat itu ternyata ada seorang dewa yang mengetahui kejadian itu. Dan dewa itu merasa iba kepada Woyi. Nah, dewa itu lalu mendatangi mimpi Woyi dan lalu dia mengajari Woyi cara untuk bertemu dengan Chang'e. Dewa itu menyuruh Woyi membuat kue berbentuk bulan, lalu Woyi harus memanggil nama Chang'e terus-menerus saat puncak bulan purnama. Setelah terbangun dari mimpinya, saat bulan berada paling dekat dengan bumi, yaitu tepat tanggal 15 bulan 8 Imlek, Woyi lalu melaksanakan ajaran sang dewa. Dan benar saja, Chang'e pun turun ke bumi menemui Woyi selama sehari. Wah, ternyata selain rasanya yang enak, kue bulan ini memiliki cerita yang menarik ya. Menurut kalian, asal kue bulan ini sebenarnya dari legenda apa sejarah? Boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Bye-bye.